Halo, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Ya, kali ini dalam konten testing aplikasi kembali, kita di sini akan iseng-iseng lah mencoba Microsoft Paint versi pertama. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, gimana sih sebenarnya MS Paint versi pertama itu? Nah, di layar teman-teman sekarang sudah ada MS Paint yang benar-benar versi pertama banget. Nah, versi MS Paint yang pertama ini benar-benar di build up pertama kali di Windows 1. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin mencoba, silahkan saja install Windows 1 gitu ya. Ya bisalah diinstal di VirtualBox, di VMware, atau bahkan di DOSBox juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan DOSBox. Jadi mungkin kita akan sedikit mencoba-coba ya, langsung saja gitu ya. Nah, mungkin kita langsung saja melihat di sini ada apa aja sih sebenarnya. Mungkin kita lihat dulu about-nya gitu ya. Nah, inilah Microsoft Windows Paint ya versi 1.01 tahun 1985. Jadi ini adalah versi yang benar-benar paling pertama gitu ya dari Microsoft Paint gitu ya. Nah, mungkin kita langsung penasaran aja gitu ya. Sebenarnya sebaik apa sih Microsoft Paint versi pertama itu? Nah, kita mungkin mulai saja gitu ya dari palet-paletnya yang di sini gitu ya atau tools-toolsnya yang ada di sini. Pertama itu ada pensil. Ya mungkin di sini juga teman-teman bisa coba gitu ya sambil di-compare gitu ya dengan Microsoft Paint yang sekarang-sekarang ini gitu yang ada di Windows 10 gitu ya. Sebenarnya ini masih sama nih fungsinya nih. Di sini ada pensil bisa untuk menggambar dan lain sebagainya. Tapi ya tahu sendirilah ya kualitas gambarnya bakal kayak gimana. Namanya juga ini gitu dengan tools tools apa sih namanya tools Paint ini gitu, tools Pen ini gitu ya. Terus yang kedua ada yang namanya ini. Nah, di sini ada yang namanya selection. Jadi di sini kurang lebih sama lah kayak apa sih kita pilih objek apa yang ingin di ini lalu kita geser. Kayak gini ya ternyata ya oke. Nah, terus untuk selanjutnya ada teks. Nah, di sini teks unik loh teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa ngetik apapun itu dan bagaimana cara mengubah dari si fontnya ini. Nah, teman-teman ternyata cara mengubah fontnya itu harus dari sini ya, teman-teman nih. Di sini ada pilihan beberapa font, nggak kayak Windows 10 yang banyak pilihan fontnya gitu ya. Di sini fontnya masih ada berapa? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih ada 8 gitu ya. Nah, dan di sini teman-teman nggak bisa ngedrag tulisannya ataupun di Ctrl A itu nggak bisa sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman udah salah apa sih menulis gitu ya, ya mau nggak mau ya teman-teman harus undo lalu dituliskan ulang gitu ya. Jadi ya formatnya emang masih agak ribet gitu. Coba kita font yang Roman dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Terus kita coba lagi di sini. Terus kita ubah font size-nya juga dari sini nih. Nah, ini ada berbagai ukuran sampai 84 itu yang paling maksimal. Nah, kita di sini mungkin coba aja 48 lah ya. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Terus ini fontnya kita mulai tulis Roman. Oh, kayak gini ya ternyata fontnya. Dan lain sebagainya. Nah, seperti ini gitu ya. Ternyata bisa. Nih, untuk terminal begini. Kurir seperti ini. Ah ya, fontnya font-font jadul gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Next, kita ke fitur yang namanya Line. Ini masih ada ya ternyata. Oke, terus di sini ada apa nih? Saya belum coba nih ya sebenarnya. Oh, iya, 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 iya. Ini bisa dibilang kayak penggaris sih ya. Jadi kayak teman-teman bisa ngebuat objek-objek. Nah, ini nih. Saya gerak-gerakan kayak gini juga tuh kayak kaku gitu ya. Garisnya tuh kayak bergerakannya tuh nggak bisa luasa gitu. Jadi garisnya tuh diarahkan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Di sini ada kayak huruf S tidur. Oh, iya, iya, iya. Ini adalah pembuat garis yang lengkung-lengkung itu ya. Gitu. Oke, oke, ya. Tapi di sini nggak kayak Microsoft Paint yang zaman sekarang gitu ya. Yang bisa 2 kali, di sini cuma bisa sekali saja. Setelah itu sudah seperti itu. Di sini ada kotak. Terus di sini ada bentuk-bentuk yang lain ya. Ini ada segitiga. Tuh di sini ini segitiga ini kayak kurang lebih yang kalau misalnya kita gimana nanti nyatu lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Terus ini ada lingkaran yang kegigit. Oh iya, benar ini hampir sama sebenarnya. Nah, nyambung-nyambung lagi kayak gitu. Ini bentuk oval. Dan ini apa bedanya ini ya?
Oh, kalau ini lingkaran tapi dari tengah gitu ya ngebesarinnya. Kalau ini ngebesarinnya sesuai dengan kursor kita. Ya, ya, ya. Nah, kalau yang ini kotak tapi lebih agak tumpul gitu ya. Yang mungkin karena udah agak penuh, mari kita iris dulu aja semua. Nah, gitu. Di sini ada jaring. Jaring ini, oh iya ya, mirip kayak kotak yang ini nih sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggambar di sini, misalnya ya, kalau pakai jaring itu kayak kita milih-milih kayak ini apa yang mau dipilih, yang buat digeser, lalu habis itu mari kita geser gitu seperti itu ya. Nah, misalnya kayak gini, terus pakai ini misalnya kayak gitu. Ternyata ya kurang lebih kayak gitulah ya. Ternyata bukan, ya ya ya. Oke oke oke. Jadi seperti itulah ya. Oke. Nah, ini untuk menggerakkan gambarnya, ini penghapus nih. Ya, ini penghapus sudah sama ya, kayak fitur-fitur yang pada umumnya. Terus ini juga ada, oh ada brush ini. Ini kayak pensil sih sebenarnya, tapi lebih tebal aja. Ya, brush gitu ya, karena kenapa di sini saya sebut pensil, sebenarnya mirip kayak pensil tapi lebih tebal aja. Karena mungkin kalau teman-teman bandingkan dengan Adobe Photoshop gitu ya, di mana brush yang bisa diatur opacity-nya dan lain sebagainya, ya di sini sebenarnya hampir mirip sih ya, kayak pulpen gitu ya, kayak pensil gitu. Nggak ada bedanya gitu. Itu sih. Nah, ini ada cat tumpah. Nah, cat tumpah ini ya mungkin teman-teman juga tahu lah ya fungsinya untuk apa. Untuk, nah, seperti itu untuk fill. Ini ada, oh ini cat semprot teman-teman ternyata. Oke, oke, oke. Oke, 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 iya, iya, iya. Nah, kalau yang ini sebenarnya sama kayak yang tadi atas tadi, tapi di sini ada fill-nya. Nah, set, oh seperti itu. Terus kalau misal kita gambar di sini langsung udah otomatis ke fill lagi. Nggak kayak misalnya kalau misal kita gambar atas kayak gini, harus kita fill dulu kayak gini. Kan agak dua kali kerja gitu ya. Tapi kalau pakai yang bawah ini, ya cukup tinggal langsung kayak gini, dan udah langsung keisi otomatis kayak gitu. Nah, ternyata 4 kotak yang di sini adalah, bisa dibilang adalah, teman-teman lagi menggunakan apa nih? Seperti itu ya, lagi menggunakan apa? Misalnya kita menggunakan ini, otomatis digambarin di sini akan berubah. Nah, terus kalau yang ini, nah kita nanti akan lihat ya fungsinya apa. Sekalian kita juga akan menjelaskan sebenarnya di sini menunya ada apa aja gitu ya. Di sini ada file. File ini fungsi yang biasalah kayak new, open, save as, dan juga print gitu. Sebenarnya penasaran sih fungsi printnya kayak gimana. Iya, iya, iya. Seperti inilah ya. Tapi karena ini nggak ada printer dan nggak ada ininya, ya otomatis jadi seperti itulah. Nah, close aja. Oke, mari kita buka lagi. Setelah itu ada edit. Nah, edit ini ada undo. Nah, undo-nya ini nggak kayak di Paint ya, teman-teman. Jadi di sini undo-nya itu cuman bisa sekali saja. Ini misalnya kita erase dulu ya. Misalnya kita membuat 2 kotak di sini ya. Nah, nggak kayak erase yang di Paint gitu ya. Di sini nggak kayak undo yang di Paint gitu ya. Di sini undo-nya cuman berlaku sekali aja. Jadi kalau misalnya kita pencet undo sekali, ya memang undo. Tapi kalau misalnya kita sekali lagi pencet, justru malah ngerido, teman-teman. Memang ya, jadi di sini kalau mau nggak mau ya, kalau misalnya ada yang salah, harus hapus manual kayak gini misalnya. Wah, emang kreativitasnya harus lebih tinggi gitu ya. Nah, ini untuk font dan juga font size, ini yang sudah tadi dijelaskan fiturnya. Nah, ini ada style. Nah, kalau style ini sama font kayak tadi gitu ya. Tadi di sini misalnya fontnya ini reguler. Ini plain, ini bisa dibilang reguler gitu ya. Ini bold, italic, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini elegan align-nya, terus juga ada transparansinya, kayak gitu. Nah, ini pattern-nya. Nah, ini teman-teman untuk mengatur pattern dari si ini, fill-nya. Misalnya nih, kalau misalnya tadi kita pilih yang default ya, pattern-nya, yang ini. Maka isinya bakal full kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman ganti, misalnya nih, kita ke bentuk yang ini deh ya. Pas diisi, nah, isinya jadi kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ngefek juga nggak sih ke cat tumpah gitu ya? Oh, ternyata ke cat tumpah juga ngefek gitu ya. Seperti itu. Unik juga sih sebenarnya, ini fitur nggak ada di Microsoft Paint zaman sekarang sih ya kayaknya. Malah justru ada di zaman dulu nih ya. Jadi, kalau kita ngasih cat tumpah itu bisa sesuai langsung polanya gitu. Pola yang ada di pattern ini. Kayak gitu. Terus ada line width. Nah, kalau line width ini kurang lebih sama lah ya, kayak ketebalan dari garis tepinya gitu. Misalnya kita gambar ini, garis tepinya yang paling tebal tadi, kita ubah
Tuh, jadi tebal kayak gini ya. Nah, untuk ngelihat status-statusnya ini di sini ya, teman-teman. Jadi di sini adalah status-statusnya. Ini apa yang dipilih, ini patternnya, ini garis tebalnya, dan ini nih yang satu lagi. Untuk yang satu lagi adalah blue shade. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya menggunakan brush yang tadi ya, yang kata saya seperti pulpen tapi ditebelin gitu ya. Tapi bedanya di sini ada ininya, ada bentuknya gitu ya, shape dari si brushnya. Misalnya kalau misalnya kita pakai kotak ini, maka kalau teman-teman garis kan kayak gini tuh, kayak kotak kayak, oh bentuknya kotak kayak gitu. Kita ubah lagi misalnya ke ini bentuknya. Nah, kalau bulat ya berarti kayak bulat tadi ya, tuh seperti itu. Nah, terus ada tools. Nah, ini toolsnya. Nah, kalau ini sebenarnya hampir sama sih ya kayak ini, cuman ya mungkin nggak tahu kenapa sih ya. Saya juga nggak tahu apa bedanya. Kalau di sini udah ada, kenapa di sini juga harus ada lagi gitu ya? Sebenarnya saya kurang tahu. Dan di sini juga ada option. Nah, option biasalah. Kalau zoom in kita untuk mulai zoom, untuk ngezoom, zoom out kayak gitu. Terus ada no grid, fine grid. Nah, ini coarse grid atau grid-grid ini sebenarnya saya juga kurang tahu nih ya. Untuk grid-grid yang ini apa bedanya? Kayaknya sih penasaran sih ya, bentar-bentar. Bedanya nih ya. Kalau no grid kita coba dulu. Sama sih, masih sama. Jadi sebenarnya saya kurang tahu sih ya untuk yang grid ini. Untuk edit pattern ini, nah ini kita bikin pattern sendiri bisa dibilang gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi sudah dipilihkan paletnya nih ya, misalnya kita kotak kayak gini. Nah, itu otomatis patternnya bakal kita edit gitu. Kalau di sini fitur edit pattern tuh, jadi kita bisa memilih patternnya mau digimanain bentuknya. Kalau misalnya kita kayak gini semua, berarti itu full semua. Nah, kayak gini gitu ya. Ya unik juga sih ya, ini zaman dulu ada gitu ya. Justru di Microsoft Paint zaman sekarang malah udah nggak ada fitur kayak gini gitu ya. Ya, sebenarnya, oh ya, saya baru keingetan. Sebenarnya ada, teman-teman. Tapi teman-teman harus mengubah gambarnya menjadi monokrom dulu. Di save as menjadi BMP, file BMP dulu ya. Baru dibuat monokrom, baru bisa. Saya baru keingetan. Ya, benar-benar, teman-teman. Ya, gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang kelewatan ya mengenai Microsoft Paint ini, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, silahkan tuliskan aja di kolom komentar, nggak apa-apa kok. Kayak gitu. Ini untuk for printer, ya ini sebenarnya untuk for screen atau for printer ini kayak fitur view-nya gitu ya, kayak gitu. Dan ini ada satu fitur di mana teman-teman bisa mengerase. Erase ini ya udah hapus semua, tapi nggak bisa di save, nggak bisa balik lagi. Di undo sih bisa ya, cuman ya itulah. Jadi kayak papan tulis putih langsung dihapus semua gitu, di erase gitu ya, kayak gitu. Nah mungkin teman-teman penasaran, bisa nggak sih warna lain selain warna hitam? Jawabannya nggak bisa teman-teman. Karena di Paint yang pertama ini cuma disediakan monokrom. Jadi save as-nya di sini adalah otomatis filenya adalah BMP ya teman-teman. BMP. BMP-nya juga monokrom. Jadi monokrom bitmap gitu ya. Jadi ya otomatis di sini warnanya cuma hitam putih aja teman-teman. Nggak bisa berubah warna-warna apa-apa lagi gitu ya. Namanya juga Microsoft Paint versi pertama lah ya. Jadi ya kayak gitu kurang lebih kayak ya. Jadi ya mungkin perjalanan lagi. Mungkin ya cukup sekian lah ya untuk tur-tur testing-testing aplikasi mengenai Microsoft Paint versi pertama kali ini gitu ya. Silahkan jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini bila bermanfaat. Bantu juga channel ini biar bisa berkembang ya teman-teman. Karena di sini insya Allah saya akan menyajikan konten-konten yang bukan testing-testing aplikasi aja. Ada tutorial juga, ada juga tentang review-review insya Allah dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi bantu channel ini untuk bisa berkembang dan semoga saya juga bisa menyajikan konten-konten yang lebih bagus lagi lah dan lebih berbeda lagi gitu ya daripada konten-konten kali ini. Ya, mungkin cukup sekian. Goodbye.